Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman di keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih teman-teman telah berkenan hadir di channel saya. Ini itik yang saya pelihara umur 15 bulan. Jumlahnya 19 ekor, 1 jantan, 18 betina, masih bertelur aktif ya. Ini telurnya ya teman-teman ya. Ini sekitar 16 butir ini. Tidak selalu 16 ya, kadang-kadang 16, kadang-kadang 15, kadang-kadang 14 ya. Kalau di rata-rata sekitar 85% ya, masih menguntungkan. Dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya, bagaimana agar itik-itik petelur yang kita pelihara itu yang pertama sehat, yang keduanya bertelur optimal ya, dengan presentasi yang menguntungkan, juga bertelur dalam jangka waktu yang lama ya. Mengapa saya memelihara hanya 19 ekor saja ya teman-teman ya? Karena saya sifatnya masih berlatih ya, walaupun sudah 15 bulan saya masih berlatih ya. Yang penting dapat ilmunya dulu, dapat pengalamannya dulu. Yang penting skillnya sudah didapat, nanti ketika akan dikembangkan itu akan jauh lebih aman daripada pelihara banyak di awal tapi belum punya skill. Itu pendapat saya begitu ya teman-teman. Intinya agar itik-itik kita mau bertelur, yang pertama itu itik harus sehat dulu ya. Itu karena itik yang sakit jelas tidak mau bertelur. Itu yang pertama ya. Kemudian agar itik sehat, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kandangnya juga harus sehat ya. Kemudian nutrisinya harus tercukupi. Kemudian pemeliharaannya juga harus intensif, harus sungguh-sungguh ya, tidak boleh asal-asalan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas perkandangannya dulu ya teman-teman, supaya waktunya tidak terlalu lama. Sebenarnya baik itik, entok maupun ayam, tentang perkandangannya itu ya hampir sama ya. Intinya ketika kandang kita hangat dan kering, sekali lagi ya, ketika kandang kita hangat dan kering, dipastikan itiknya, entoknya itu pasti sehat ya. Supaya kandangnya hangat dan kering, tentu konstruksi kandangnya harus diperhatikan ya. Oke, kita ke atap dulu ya. Ini pastikan atapnya tidak bocor ya teman-teman ya, karena ketika atap bocor, air menggendang di kandang menyebabkan kandangnya basah dan dingin. Ini akan membuat itik jadi sakit. Saya memilih menggunakan asbes ya, yang tidak terlalu panas ya. Kalau menggunakan atap seng, kalau siang hari kebetulan panas terik, itu panasnya akan berlebihan dan tidak baik untuk itik. Kemudian kita ke lantainya ya. Ini lantainya ya, kita mundur dulu. Nah, seperti ini. Lantai kandang harus dibuat lebih tinggi dari tanah yang ada di sekitarnya ya, supaya kalau hujan lebat, air tidak meresap masuk ke lantai kandangnya ya. Dengan begitu lantai kandangnya akan selalu kering walaupun ketika terjadi hujan lebat. Kemudian juga ini yang terpenting ya teman-teman, lihat ya, di depan kandang saya buat paret seperti ini ya. Ini ada paret di depan kandang ini. Pembuangannya di sini. Ini ke sana ya. Parit ini sangat penting ketika terjadi hujan sangat lebat.
Jadi air tidak terlalu lama mengenang di area kandang ya. Air langsung terbuang menuju tempat yang lebih rendah. Oke, atap sudah dibahas, lantai kandang sudah dibahas. Kemudian ini juga yang paling penting ya, saya menggunakan tanah biasa yang ditaburi sekam padi seperti ini ya, karena tanah itu kemampuan menyerap airnya jauh lebih baik daripada lantai semen atau plesteran. Kemudian ini juga tidak kalah penting ya teman-teman ya, lantai kandang menjadi basah karena satu, atapnya bocor, tampias ketika hujan, kemudian dari kotoran bebek itu sendiri, kemudian dari air minumnya ya. Seperti diketahui, bebek itu suka sekali main air ya. Jadi kalau tidak diantisipasi, nanti airnya berceceran di kandang, membuat kandang jadi basah. Untuk mengantisipasinya, saya buat seperti ini teman-teman ya. Ini ada pak kecil ya, seperti ini ya. Tempat minumnya di luar seperti itu ya. Jadi ketika itik minum atau itik mainan air akan jatuh ke dalam bak tampung ini ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ya, kandang itu aliran udaranya harus bagus ya. Kandang saya seperti ini ya, yang tertutup hanya bagian belakang saja, itu tembok. Bagian samping, bagian depan sini sangat terbuka ya, sehingga udara sangat bebas bergerak ya, memastikan oksigen cukup, dan ketika mungkin ada gas amonia bisa segera keluar dari kandang terbawa aliran udara. Oke, begitu ya teman-teman ya, bagaimana caranya agar kandang kita selalu dalam keadaan kering dan hangat. Dengan begitu dipastikan itik atau entok yang kita pelihara akan sehat dan akan berproduksi dengan baik. Terima kasih jika teman-teman berkenan untuk like, subscribe, komen, dan membagikan video ini kepada teman-teman yang lain ya. Atas kebaikan teman-teman, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pasti ada kesalahan, ada kekurangan dalam video ini, mata-mata karena keterbatasan dan kekurangan saya sendiri ya, kebodohan saya. Untuk itu saya benar-benar memohon maaf ya teman-teman ya. Sampai jumpa di konten yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.